923. Damar menatap pria tua yang sedang memegang tulang sebagai tusuk gigi dengan takjub. Hanya saja, raut wajahnya terlihat sedikit aneh. Pria tua itu nampak tidak nyaman menggunakan tulang sebagai tusuk giginya. Dia pun mulai berpikir untuk menggunakan pedang yang ada dalam dekapannya untuk mengasah tulang tersebut. Pedang itu terlihat begitu sederhana. Dari luar, tampak seperti pedang besi biasa. Bahkan, terlihat tidak begitu tajam. Namun nyatanya, bisa digunakan untuk memotong tulang dengan mudah. Tulang itu pun seolah telah diraut menjadi potongan yang tajam. Barulah setelah itu dia merasa nyaman membersihkan sisa-sisa daging yang ada di sela-sela giginya. Apa boleh aku mengatakan jika itu bukan aku yang melakukannya? Ucap pria tua itu sambil menatap Damar. Damar menelan ludahnya sendiri. Dia pun memberanikan diri untuk bertanya, entah apa yang kakek inginkan dengan mengikuti kita sampai ke sini. Aku hanya ingin lihat bagaimana perawakan orang yang memiliki tulang naga. Semakin aku ikuti kalian, semakin aku merasa jika kalian sangat menarik. Karakteristik hidup, tulang phoenix, tulang naga. Ucap pria tua itu menyudutkan bibirnya. Teorema bahwa fitur langka menarik satu sama lain mungkin benar-benar ada. Kalian, pasti datang dari planet yang jauh, bukan? Ucapan pria tua itu lagi-lagi membuat Damar terkejut. Damar merasa syok kali ini. Semua rahasia yang mereka miliki seolah-olah telah diketahui oleh pria tua yang ada di depannya saat ini. Dia tidak menyangkalnya. Sekarang, dia masih belum tahu apa yang ingin dilakukan oleh pria tua itu. Terpaksa dia mengangguk dan berkata, "Kakek, dari mana kakek tahu? Aku hanya menebaknya." Ucap pria tua itu nampak telah selesai membersihkan sisa-sisa daging di sela-sela giginya. Kemudian, tatapan matanya kembali menyapu ke arah daging panggang lainnya. Damar mengedipkan mata pada Guntur. Guntur pun segera mengambil daging panggang buruan dan menyerahkannya pada pria tua itu. "Silakan kek, sebentar lagi aku akan menangkap buruan lagi. Yang penting kakek puas memakannya," ucapnya. "Hehehe," tawa pria tua itu sembari mengangguk, "kalau begitu aku tidak perlu sungkan lagi." Selesai mengatakannya, dia langsung mengambil daging panggang itu. Gok, anjing besar berwarna kuning pun mulai menggonggong. Pria tua itu nampak tak menghiraukan anjing itu. Tapi, selang beberapa saat, dia melempar sepotong paha untuknya. Anjing besar berwarna kuning pun menggigit paha itu dan berlari ke sisi lain. Damar menaruh simpati pada anjing besar berwarna kuning itu. Sepertinya anjing itu tidak pernah makan dengan cukup selama ini. Sudah punya berapa karakteristik sekarang? Tanya pria tua itu pada Damar. Damar lagi-lagi dibuat terdiam. Dia nampak membisu menatap pria tua itu. Untuk sementara waktu, dia tidak tahu harus bagaimana menjawabnya. "Kalau aku tertarik dengan tulang nagamu, sudah pasti kamu mati sekarang. Jadi, jujur saja padaku." Pria tua itu paham dengan apa yang dipikirkan Damar saat ini. 6 karakteristik, jawab Damar dengan jujur. Pria tua itu pun sedikit mengerutkan keningnya. Sudah 6. Kalau begitu, hanya tersisa 1 macam lagi. Tulang naga bisa menyerap 7 macam karakteristik. Ini bisa menjadi keuntungan juga bisa menjadi kerugian dari tulang naga itu sendiri, ucap pria tua itu dengan tenang. Setelah mencapai Undying Flame, sejauh mana kemampuan akan berkembang, tergantung dari pemahaman dari karakteristik itu sendiri. Semakin banyak karakteristik yang dimiliki, semakin harus memahaminya satu persatu. Jadi, waktu yang dihabiskan pun akan menjadi lebih panjang, belum tentu itu adalah hal yang bagus. Bisa dimengerti, jawab Damar sembari memberi hormat. "Berapa umurmu sekarang?" tanya pria tua itu. "Hampir 29 tahun, jawab Damar. Pria tua itu nampak asik menggigit dan mengunyah daging panggang. Setelah menelannya, barulah dia melanjutkan kalimatnya, "Berbakat juga kamu." Damar terlihat menyudutkan bibirnya. Kata-kata yang ada di tenggorokannya pun tertahan. Jika berdasarkan hitungan planet Eternal, dia masih berumur 25 tahun. Hanya saja, dia tidak mengatakannya. Setelah menanyakan banyak hal, pria tua itu sepertinya tak lagi ingin mengatakan sesuatu. "Kalau boleh tahu, kek, siapa nama kakek yang sebenarnya?" tanya Damar. Pria tua itu pun nampak berpikir, "Panggil saja aku Arlo." "Apa kakek dari kekuatan sutra?" tanya Damar. "Bukan," ucap pria tua itu dengan santai, "atau kamu juga bisa panggil aku Dewa Mabuk. Orang-orang biasa memanggilku dengan sebutan itu." "Dewa Mabuk, kenapa begitu terdengar familiar?" ucap Damar sembari memegang dagunya. Kemudian,
Pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dewa Mabuk, kakek Dewa Mabuk itu, ucap Damar tanpa sadar langsung bangkit berdiri. Madan sepertinya juga tahu sesuatu. Tatapannya pun menatap pria tua itu dengan takjub. Pria tua itu tidak peduli dengan citranya saat ini. Dia hanya merasa tangannya masih terlalu berminyak, dia pun mulai mengusapnya ke pakaian yang dikenakannya. Dewa Mabuk, sebelumnya Desi yang pernah membahas pria tua itu di hadapan mereka. Di bawah langit berbintang, Dewa Mabuk tiada tanding. Pedang Dewa Mabuk melintasi jiwa yang mati. Dewa Mabuk tidak keluar, siapa yang berani menyatakan diri sebagai orang nomor satu di dunia ini? Dewa Mabuk, iman armada dari planet ini. Keberadaannya dikenal sebagai orang nomor satu di bawah langit berbintang. Damar tidak menyangka jika master tak tertandingi di dunia ini memiliki perawakan yang seperti ini. Kontrasnya terlalu besar. Dewa Mabuk terlihat mengoyak kembali daging panggang itu. Selang beberapa saat, karena sudah merasa kenyang, dia pun melemparkan sisa daging yang ada pada anjing besar berwarna kuning itu. Setelah itu, dia membuka botol anggur dan meminumnya secara membabi buta. Setelah beberapa kali tegukan, dia pun meluapkan ungkapan kepuasannya. Sudah lama aku tidak makan sekenyang ini, enak sekali. Setelah mengatakannya, dia kembali menatap Damar. Cukup untuk makanku malam ini, sudah waktunya aku harus pergi. Dia mengelap tangannya di tubuhnya. Kemudian, dia memasukkan pedang miliknya ke dalam sarungnya. Damar mengamati pedang itu. Ingin rasanya dia memiliki pedang itu. Tidak salah lagi, jika di hadapannya saat ini ada sosok Dewa Mabuk, itu artinya pedang yang ada di tangan Dewa Mabuk adalah Spata Sword. Dan barusan, Dewa Mabuk justru menjadikan pedang itu sebagai tusuk gigi. Memikirkan hal ini, Damar seolah-olah merasakan sakit di giginya. Aku kesini hanya untuk bertemu denganmu. Selesai mengatakannya, Dewa Mabuk pun bangkit berdiri. Hei bocah, waktu yang tersisa untukmu tidak banyak. Nantinya, kita mungkin akan punya waktu untuk bertarung bersama. Damar tidak begitu paham dengan maksud ucapan pria tua itu. Maksud kakek? Tanya Damar segera. Tidak ada artinya jika aku mengatakannya sekarang, ucap Dewa Mabuk sembari menatap Damar. Aku menyelamatkanmu kali ini, tapi mustahil untukku terus-terusan menyelamatkanmu. Jika kamu terus hidup, kita pasti akan bertemu lagi. Beethoven, kita harus pergi sekarang. Dia berbalik ke arah anjing besar berwarna kuning. Selanjutnya, dia menghilang di hadapan Damar. Anjing besar berwarna kuning pun nampak geram karena belum habis daging yang dia makan. Namun, dia terpaksa menyusul majikannya itu masuk ke dalam gelapnya hutan. Melihat tempat di mana mereka menghilang, Damar dan yang lainnya sedikit merasa terkejut. Pria tua itu datang dan memakan 2 daging panggang hasil buruan mereka begitu saja. Selain itu, dia juga mengatakan sesuatu yang masih abu-abu, dan kemudian lenyap semaunya. Tapi, kekuatannya tidak bisa diragukan lagi. Damar diam-diam juga mengingat anugerah yang menyelamatkan nyawanya kali ini. Sampai jumpa lagi, ucap Damar sembari menatap pria tua itu. Sayang sekali, petarung tangguh sepertinya tidak memberi kita arahan apapun, ucap Thalia sembari mengeluarkan senyuman pahit. Siapa sangka jika kita bisa duduk bersama dengan tokoh yang ada dalam legenda. Ucap Madan, kamu juga tahu dia? Tanya Guntur, sebenarnya siapa Pak Tua barusan? Damar dan Madan mulai menceritakan rumor yang beredar mengenai Dewa Mabuk. Guntur pun nampak antusias mendengarnya. Setelah puas mendengarkannya, Guntur menghela napas dengan lega. Pria sejati memang harus seperti itu. Ucapnya, apa kamu juga berencana untuk memelihara seekor anjing kuning dan berpakaian seperti pengemis? Untuk makan saja susah, ucap Thalia. Guntur menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan melakukannya. Aku curiga jika pria tua itu telah salah menyalahgunakan kekuatannya. Dengan kekuatannya itu, dia justru tidak mendapatkan posisi apapun. Yang ada malah hidup kelaparan seperti itu, ucapnya. Mereka pun berdiskusi satu sama lain. Kemunculan Dewa Mabuk tampaknya menjadi sebuah episode yang spesial dan tampaknya takkan terelakkan lagi untuk mereka bertemu dengannya lagi. Damar diam-diam mencatat semuanya di buku catatannya. Keesokan paginya, Maglevkar pun kembali bergerak. 1 hari pun kembali berlalu. Di perbatasan Solane Empire, Lestown. Sebuah Maglevkar melaju perlahan di pusat Lestown. Mereka menemukan hotel tempat mereka menginap pertama kali di dunia ini. Bersambung, 924. Setelah tiba di Lestown, mereka langsung ke bagian administrasi di hotel.
Thalia dan Lilia keluar dengan perasaan yang gembira. Mereka akan mencari beberapa toko pakaian dan memesan gaun serta jas pernikahan. Damar dan yang lainnya juga berjalan-jalan di area perbelanjaan Lestone. Mereka juga harus terus membeli beberapa barang. Pesawat yang mereka tumpangi sangat besar. Dari informasi yang disebutkan oleh Madan, di badan pesawat masih bisa menampung 7-8 maglev car. Damar dan yang lainnya juga berencana untuk membawa pulang maglev car. Teknologi autopilot ini merupakan teknologi yang sangat harus dipelajari. Tentu saja, hal yang paling penting adalah energi stone. Benda ini akan menjadi sebuah jenis energi baru bagi bumi. Jika tidak ada energi alternatif yang dapat ditemukan di bumi, maka maglev car pasti masih akan sangat sulit untuk dipopulerkan di bumi. Namun, jika digunakan oleh Night Watcher, maka efisiensi penjagaan malam akan jauh lebih tinggi. Mereka juga akan membawa energi stone untuk pulang. Sekarang uang di tangan mereka sudah cukup untuk menukarnya. Tentu saja, ketika sampai pada masa di mana Damar membutuhkan uangnya, dia baru benar-benar sadar bahwa uangnya tidak cukup. Mereka sudah datang ke sini dan tentu saja mereka akan membawa beberapa hadiah kepada orang yang ada di bumi. Chris, Raisa, Iman, Ugo, senjata mereka adalah senjata yang sangat luar biasa di bumi, tetapi senjata itu justru bukan apa-apa di tempat ini. Meskipun beberapa senjata dan material diperoleh di Burial Ground, tetapi jika soal senjata seperti ini bumi masih jauh tertinggal. Saat mereka sudah mencapai Half-Unding Flame, maka senjata-senjata ini tidak akan dapat memenuhi apa yang mereka inginkan lagi. Damar menghasilkan banyak uang dalam misi pembunuhan, termasuk hasil dari mengantar Axel waktu itu, tetapi Bagas menghabiskan banyak uangnya. Banyak sekali pengeluaran yang harus mereka tanggung, entah itu dari propaganda di daerah tandus ataupun pembangunan serikat pekerja dalam permainan. Ketika dia pergi, dia juga meninggalkan 10 triliun yang digunakan oleh segelintir orang itu untuk melanjutkan propaganda di daerah tandus. Sekarang dia berencana untuk membeli beberapa senjata untuk beberapa orang, tetapi senjata ini bukanlah senjata biasa yang murah. Harganya pasti terpaut fantastis. Red Sword yang digunakan oleh Gold Ghost itu juga pasti menghabiskan lebih dari belasan miliar. Damar secara alami harus membeli level yang lebih tinggi. Dia membeli selusin senjata dan menghabiskan belasan miliar manik-manik emas untuk itu. Setelah membeli banyak barang lainnya, Damar menemukan bahwa kartunya sudah hampir kosong lagi. Tentu saja, Dewan sangat senang karena dia mendapatkan satu senapan sniper baru. Mereka mau tidak mau akan sangat mengagumi teknologi di dunia ini. Senapan sniper yang ada di tangan Dewan sebelumnya sudah merupakan puncak teknologi di bumi, tetapi jaraknya masih cukup jauh jika dibandingkan dengan senjata di sini. Senapan sniper barunya memiliki performa yang hampir 10 kali lipat lebih kuat. Ada peningkatan yang sangat besar entah itu dari jarak dan yang lainnya. Ketika dia sudah mulai memahami senapan barunya dengan rinci, maka dia akan tahu bahwa peluru barunya lebih teliti. Kekuatan Dewan akan mengalami lompatan kualitatif. Tentu saja, selama mereka dapat meningkatkan efektivitas tempur mereka, maka itu sepadan dengan uang yang mereka keluarkan. Namun, saat ini Damar sedang khawatir. Dia benar-benar harus membawa beberapa bos besar yang bisa berbisnis. Takutnya memang ada beberapa tata letak industri di Eternal Planet. Tepat ketika Damar dan yang lainnya tergila-gila untuk berbelanja di Lestone, terjadi sesuatu di Pulau Milos. Ketika persidangan selesai, Milos sudah memulihkan dirinya. Di antara hutan itu ada beberapa binatang yang meraung dari waktu ke waktu, tetapi binatang buas ini kembali ke tempat mereka biasa tinggal. Jarang sekali ada ketenangan yang bisa dirasakan di Pulau Milos. Pada saat ini, di antara gunung dan hutan ada kedua sosok yang terus-menerus bola-balik dengan sangat cepat. Mereka tiba di lokasi altar paling sentral. Kedua orang ini adalah Balwin dan seorang pemuda. Go, go. Pada saat ini, suara gonggongan anjing terdengar. Kedua anak muda itu mau tidak mau akan menyusut ketika mendengar gonggongan yang menyeramkan. Mereka terus memandang ke tengah altar. Di tengah altar ada sesosok bayangan yang berdiri dengan santai. Arlo, wajah bocah itu sedikit berubah. "Kenapa kamu bisa ada di sini?" tanyanya. "Apa?" Di depan ada si dewa mabuk yang perlahan berbalik badan dan melihat dua orang di belakangnya. Senyuman gelap muncul di sudut bibirnya. "Kalian berdua masih hidup," ucapnya. "Aku mau lihat kapan kepala kura-kura ini akan keluar. Aku ingin memotongnya dengan pedangku," ucap si dewa mabuk itu sembari tersenyum.
Memangnya kamu pikir kamu siapa? Pria muda itu menunjukkan sebuah penghinaan di sudut bibirnya. Aku siapa? Mau coba bertarung? Kalian berdua maju bersama, ucap Dewa Mabuk itu sembari tertawa kecil. Wajah Balwin tiba-tiba berubah dan tiba-tiba ada angin dingin yang mendengus. Arlo, kamu tahu kamu tidak akan bisa membunuh kami seorang diri dan sebaliknya, Raja Hades tidak akan bisa diubah. Kita semua mengerti hal ini. Mengapa kamu tidak bergabung dengan kami? Apakah dunia ini adalah hal yang ingin kamu lihat perubahannya? Ucapnya, bergabung dengan kalian, kalian akan kembali. Arlo melihat mereka dengan senyuman jijik. Sekarang yang disebut sebagai 8 kekuatan utama hanyalah lelucon. Setelah Raja Hades kembali, mereka pasti akan hancur, ucap pemuda itu sembari tersenyum. Pada saat ini, pedang di tangan si Dewa Mabuk tiba-tiba terlempar dan jatuh di hadapan kedua orang itu. Pedang itu didorong ke tanah dengan keras beserta dengan sarungnya. Hari ketika Raja Hades kembali, aku akan menebasnya dengan pedangku, ucap Dewa Mabuk dengan tenang. Kamu sendiri tidak akan cukup, ucap bocah itu sembari mencibir. Jika ditambah dengan orang yang memiliki tulang naga. Dewa Mabuk itu mendengus lagi. Orang yang memiliki tulang naga. Ekspresi Balwin bergerak seolah memikirkan sesuatu. Arlo, pria muda itu hendak mengatakan sesuatu, tetapi si Dewa Mabuk memotong perkataannya, kamu bisa keluar dari sini. Di masa depan nanti, aku akan terus tinggal di tempat ini. Jika kalian punya pemikiran atau hal lain lebih baik untuk tidak menggangguku sama sekali. Lanjut Dewa Mabuk sembari duduk di tanah, mengambil sebuah teko berisi anggur, dan menyesapnya. Ekspresi Balwin dan anak muda itu berubah. Mereka saling melirik dan kemudian, diam-diam melangkah mundur. Ketika kedua orang itu menghilang dari pandangan, si Dewa Mabuk yang duduk di depan altar dan bergumam, Sun, hidupmu benar-benar sulit. Setelah berbicara, dia kembali berpikir dan tersenyum. Aku tahu kamu juga sudah menyadari keberadaan anak muda itu. Ada sebuah tanda di tubuhnya. Kamu pasti sangat takut anak yang memiliki tulang naga itu menghancurkanmu. Kamu sedang takut, ucapnya. Tetapi bagaimana mungkin aku membiarkanmu mendapatkan apa yang kamu inginkan? Tanda di tubuhnya telah dihapus secara diam-diam olehku. Kamu tidak akan pernah berhasil. Gumamnya lagi sembari tersenyum. Setelah selesai bicara, otaknya mulai berputar dan memikirkan hal lain lagi. Dia memandang altar dengan pandangan aneh. Kamu tidak marah. Apa kamu bukan Sun? Apa yang ada di sini adalah beberapa ekor anjing jinak. Go, tidak jauh dari sana ada seekor anjing berwarna kuning yang sangat besar dan kurus. Dia menggonggong dengan penuh ketidakpuasan. Tidak ada seorang pun yang menanggapi perkataan si Dewa Mabuk, tetapi kabut hitam yang memasuki altar menjadi sedikit lebih tebal sekarang. Sepertinya orang-orang di dalamnya marah. Bersambung, 925. Solane Empire, Lestown. Matahari turun perlahan dan langit menjadi semakin gelap. Malam menyambut dengan tenang. Di sebuah kamar hotel kelas atas di Lestown, ada 8 orang yang tampak masih sangat bersemangat dan tidak mengantuk sama sekali. Lilia, kamu terlalu cantik, ucap Talia sembari memandang Lilia dengan tatapan iri. Pada saat ini, Lilia sedang mengenakan sebuah gaun berwarna putih bersih. Gaun pengantin ini dirancang secara pribadi oleh Talia. Ada beberapa hal yang berbeda dengan gaun pengantin yang ada di bumi. Lilia yang sedang mengenakannya saat ini tampak seperti dewi yang turun dari langit. Damar mau tidak mau harus takjub akan kemampuan dan keahlian manufaktur di dunia ini. Gaun pengantin ini tidak akan pernah bisa didapatkan dimanapun di bumi. Bahkan waktu 1 bulan pun tidak akan cukup untuk membuatnya. Namun, setelah Talia menemukan tempat untuk membuat pakaian ini, sang penjahit bisa membuatnya hanya dalam waktu beberapa jam di sore hari. Mereka membuatnya sama persis dengan gambar dan mereka tidak hanya membuat 1, melainkan 2. Gaun pengantin ini tampak sangat bersih dan ada banyak permata di gaunnya. Di dunia ini, batu permata tidak seberharga di bumi. Apa ini? Tanya Damar sembari melihat potongan kain putih di atas meja. Ini untuk kalian mengambil foto pernikahan, jawab Talia. Ketika saatnya tiba nanti, kalian akan membuka sayap, kemudian menggunakan ini untuk menutup sayapmu. Kita akan mengambil foto seperti malaikat untuk kalian. Aku sudah memeriksa bahwa di Lestown ada sebuah tempat yang bernama Skypon. Tempat itu memiliki pemandangan yang indah karena terletak di antara pegunungan dan hutan. Pemandangan di sisi-sisinya sangat indah, ucapnya.
Tempat ini adalah tempat pemberhentian pertama untuk mengambil foto. Selain di sini, masih ada beberapa tempat lain yang akan kita kunjungi. Kita akan syuting selama seharian besok dan mungkin bisa selesai di hari yang sama. Tempat terakhir adalah Gunung Sirius. Tempat ini bisa dibilang adalah tempat yang memiliki pemandangan paling indah seantero Eternal Planet. Ada begitu banyak tempat wisata yang indah di Lestowne. Guntur merapikan pakaiannya dan berdiri menatap dirinya sendiri di cermin, kemudian mengangguk puas. Tempat ini bisa dibilang bukan tempat wisata karena rutenya adalah rute yang berbahaya, tetapi seharusnya tidak akan menjadi masalah untuk kita, jawab Thalia dengan senyum penuh kepuasan. Dalam beberapa hari terakhir ini, dia telah mengumpulkan banyak sekali tempat yang lebih indah di dekat Lestowne. Dia berencana untuk mengambil foto pernikahan untuk Damar dan Lilia di tempat-tempat tersebut. Dia adalah tokoh utama dalam perencanaan foto pernikahan ini. Mereka tidak bilang apa-apa pada saat kalian pergi membuat pakaian, kan? Tanya Bagas. Mereka hampir menjatuhkan rahang mereka. Oke. Mereka bahkan belum pernah mendengar pakaian semacam ini, jawab Thalia penuh kemenangan. Thalia adalah seorang kepala perencana yang baik. Dia adalah pengiring pengantin wanita dan pengiring pengantin wanita lainnya adalah Lolita. Sedangkan untuk pengiring pengantin pria adalah Guntur dan Bagas. Awalnya Thalia juga berencana untuk memfoto Bagas dan Lolita, tetapi Bagas menolak. Dia ingin kembali ke bumi saja untuk melakukan pemotretan. Sekelompok orang itu mendiskusikan hal ini hingga larut malam dan mereka kembali ke kamar untuk beristirahat. Pada malam harinya, Damar selesai membersihkan dirinya dan hendak beristirahat, tetapi tiba-tiba ada suara ketukan di pintu. Damar membuka pintu dan ada Lilia berdiri di ambang pintu dengan wajah yang gembira. Belum tidur, Damar bertanya dengan heran. Lilia menggelengkan kepalanya. Aku sedikit gugup dan tidak bisa tidur lagi. Lagi pula, aku bukan kamu yang sudah punya pengalaman, jawab Lilia. Aku sama sekali tidak punya pengalaman. Waktu bersama Sisi dulu itu tidak termasuk dalam hitungan, ucap Damar dengan cepat setelah sempat terdiam. Lilia mencibir ketika melihat Damar seperti ini, kemudian melangkah masuk ke kamar Damar. Lilia duduk di tempat tidur dan menatap Damar. Kita akan segera menikah, ucapnya. Entah apa yang terjadi, tetapi jantung Damar berdetak sangat kencang ketika mendengar hal ini. Damar sudah pernah menikah dengan Sisi. Namun, pernikahan itu tidak bisa dianggap sebagai pernikahan. Pernikahan saat itu hanya sekedar formalitas dan hidup berjalan seperti tidak menikah sama sekali. Damar benar-benar mati rasa pada saat itu. Kali ini semuanya benar-benar berbeda. Dia percaya bahwa dia dan Lilia akan hidup bersama selamanya. Kenapa? Kamu takut? Tanya Lilia sembari tersenyum dan mengangkat kepalanya menatap Damar. Tidak takut, jawab Damar sembari menggelengkan kepalanya dan berbalik menatap Lilia. Bagaimana denganmu? Tanya Damar. Lilia memandang Damar, kemudian melangkah menuju balkon hotel. Hotel ini adalah hotel yang sangat besar dan lokasi mereka juga sangat strategis. Mereka tinggal di gedung lantai 100 seolah-olah mereka dapat meraih bintang di langit dengan tangan mereka. Aku agak takut. Lilia menoleh untuk melihat Damar. Aku tidak tahu berapa lama kita bisa hidup bersama. Apa kita akan punya anak nanti, atau apakah kita bisa melihat anak kita tumbuh dewasa. Aku takut anak kita akan sama seperti aku yang kehilangan orang tua ketika masih muda. Kita adalah Night Watcher. Kita berkeliaran di antara hidup dan mati. Jika kita melakukan satu saja langkah yang salah, maka kita akan kehilangan nyawa kita. Kita memiliki banyak hal yang harus ditanggung di punggung kita. Sejak kita meninggalkan bumi, seluruh bumi terasa seperti tanggung jawab yang kita bawa dalam setiap tarikan napas. Terkadang aku lelah dan terkadang aku juga merasakan kelelahanmu. Sebelum Lilia menyelesaikan kalimatnya, Damar mengulurkan tangannya dan meraih tangan Lilia. Tatapan yang diberikan oleh Damar kepada Lilia terlihat sangat serius. Lilia, aku berjanji bahwa aku akan melindungimu dan bumi. Jika kita punya anak, aku akan memastikan bahwa anak kita akan tumbuh dengan sehat dan baik-baik saja, ucapnya. Aku akan menjadi sangat kuat hingga tidak ada seorang pun yang berani menyakiti. Aku akan semakin hebat dan kuat setiap harinya untukmu, gumam Damar. Dan, Damar memandang Lilia dengan serius. Selama kamu berada di sisiku, kamu tidak perlu takut akan apapun, termasuk soal kematian, lanjut Damar. Lilia terkejut dan hatinya seperti tersentuh. Dia tidak bisa menahan diri dan secara spontan berdiri.
Dia menjinjitkan kakinya dan mencium Damar. Mereka berciuman dari balkon hingga ke tempat tidur. Napas Damar mulai terdengar sangat cepat. Kita adalah Night Watcher. Kita akan berkeliaran di antara hidup dan mati. Jika kita mengambil satu saja langkah yang salah, maka kita akan kehilangan nyawa kita. Setelah beberapa saat, kamu tidak boleh menembus garis pertahanan terakhir. Aku ingin menyimpannya untuk malam pernikahan kita, boleh? Ucap Lilia yang sedikit tersipu. Damar merasa sedikit tidak nyaman. Malam itu dilewatkan dengan sangat tenang. Malam telah berlalu dan matahari sudah menyambut keesokan harinya. Damar dan yang lainnya berganti pakaian dan keluar dengan Maglevkar. Mereka dibagi menjadi dua kelompok. Damar dan yang lainnya pergi untuk mengambil foto pernikahan, sedangkan Madan memindahkan barang yang dibeli ke pesawat terlebih dahulu. Mereka membeli beberapa Maglevkar dan banyak barang lainnya. Seluruh proses pemotretan berjalan dengan lancar. Mereka menggunakan beberapa benda di dunia ini untuk melakukan pemotretan. Hasilnya terlihat sangat jelas. Pada saat Damar dan yang lainnya sedang melakukan pemotretan, terjadi sesuatu di aula rumah keluarga Devaraja di kota Phoenix. 3 hari telah berlalu dan mereka tidak menemukan apapun. Damar dan yang lainnya meninggalkan kota Phoenix. Tentu saja mereka tidak menemukan petunjuk apapun. Adapun mengenai keluarga Kangean, mereka masih belum menemukan siapapun. Mereka tampaknya telah menyerah seperti udara yang mengambang tipis tanpa tujuan. Pada saat ini di ruang pertemuan keluarga Devaraja, ada 4 keluarga besar berkumpul di sini. Biasanya pertemuan 4 keluarga semacam ini akan memenuhi ruang pertemuan. Namun, hari ini ada kekosongan yang menyelimuti. Dalam beberapa bulan terakhir 4 keluarga besar menderita kerugian besar. Sejak kejadian yang menimpa Zain, mereka telah kehilangan 11 Undying Flame dan 2 Eternal Undying Flame. Mereka kehilangan 13 orang yang perannya sangat penting. Bahkan hal ini tidak akan bisa terukur jika dilihat dari posisi Undying Flame. Mondi melangkah masuk ke dalam ruang pertemuan dan menatap ruangan yang kosong itu, kemudian menggertakkan giginya. Ekspresinya berubah menjadi agak rumit ketika tatapannya jatuh pada 3 Undying Flame dari keluarga Valvade. Namun, keluarga Valvade masih ada. Mereka tidak memusnahkan diri dari 4 keluarga besar dan juga tidak dianeksasi oleh 3 keluarga besar lainnya. Ini agak berbeda dari apa yang dipikirkan oleh Damar. Mondi menghela napas panjang. Pertemuan ini akan membahas 2 hal. Pertama, penyerang misterius itu kemungkinan berasal dari keluarga Luanda di kota Lukido. Keluarga Luanda di kota Lukido. Mereka keterlaluan, ucap Maximus dengan penuh emosi. Mondi menggelengkan kepalanya. Tidak peduli bagaimanapun juga, kita masih tidak bisa menandingi mereka sekarang, jadi kita harus menahan diri dulu. Ucapnya. Namun, kerugian kita dalam beberapa bulan terakhir benar-benar serius. 4 keluarga kita berkumpul di sini karena kita ingin tinggal di satelit dan menjauh dari Eternal Planet yang penuh dengan kekacauan serta peperangan ini. 100 Undying Flame adalah ambang batas. Kita sudah mencapai setengahnya, tetapi sekarang langkah kita terhambat. Namun, tidak ada pertempuran yang terdengar dari planet itu. Kelompok bala bantuan yang kita kirim lagi-lagi tenggelam dalam laut. Aku rasa, dunia itu sedang diam-diam mengalami perubahan. Lanjut Mondi. Semua orang yang ada di ruangan itu terdiam. Untuk mendapatkan tulang abadi dan demi kebangkitan kita yang harus terus berdiri tegap, jadi aku umumkan hal kedua, yaitu penaklukan planet itu. Mondi melanjutkan ucapannya setelah menatap semua orang yang ada di seisi ruangan. Maximus, dengarkan perintah. Pada saat ini Mondi menggertakkan giginya. Aku akan memberimu tim pemburu kecil. Kamu bisa membawa 10 Purple Ghost bersamamu. Paling lama setengah tahun, aku akan kembali dengan tulang abadi dan segerombolan wanita cantik kembali. Itu tidak lebih dari sebuah planet primitif yang tidak dapat bertahan lama. Mereka hanya sekelompok orang bodoh yang hanya bisa makan. Ucap Maximus dengan bangga dan arogan. Bersambung. 926. Menurut catatan yang ada, sebagian besar dari Undying Flame di dunia itu sudah jatuh. Kita sudah menghabiskan waktu yang tak terhitung untuk mencari, mendeteksi, dan akhirnya berhasil menemukannya. Selama kita bisa menaklukkannya, maka kita dapat melatih sejumlah besar ahli bela diri di tingkat Undying Flame. Pada saat itu, kita akan menjadi kekuatan utama yang ke-9 di Eternal Planet. Keluarga Luanda dari kota Lukido itu hanya akan seperti semut bagi kita. Penghinaan yang kita derita sekarang akan dikembalikan kepada mereka nantinya.
Ucap Mondi sembari menggertakkan giginya. Aku pribadi ingin memimpin kelompok Light Chaser. Aku pasti bisa mengambil alih planet itu hanya dalam waktu 3 bulan dengan 10 perintis ungu. Ucap Maximus dengan bangga. Omong-omong, para perintis belum memberikan kami jawaban sekitar setengah tahun. Jawaban terakhir mereka adalah invasi besar kedua, setelah itu tidak ada berita apapun lagi. Bagaimanapun, Madan ada di dunia itu, ucap Darmawan mengingatkan. Madan masih di tingkat Undying Flame saat itu. 100 tahun telah berlalu dan dia mungkin telah mencapai tingkat Eternal Undying Flame. Jika dia sudah berada di tingkat Eternal Undying Flame, maka orang lain mungkin akan mengalami kesulitan dan hal yang tidak diinginkan, termasuk Vernon. Lanjut Darmawan mengingatkan, aku akan mengurusnya, kalian tenang saja. Hanya saja, hal yang terjadi kali ini belum tentu pekerjaan keluarga Luanda, ucap Maximus yang memelankan suaranya. Keluarga Luanda kebanyakan besar memiliki karakteristik air, tetapi kali ini di beberapa tempat ada jejak lain. Contohnya di tempat Zain meninggal ada jejak karakteristik angin dan kilat. Ada serangan yang aneh juga terhadap keluarga Mendes. Kalau soal keluarga Devaraja yang terjadi adalah karakteristik api dan wabah, ucap Maximus sembari menggelengkan kepalanya. Ini tidak ada hubungannya dengan karakteristik air, lanjutnya. Dengan kekayaan yang dimiliki oleh keluarga Luanda, rasanya wajar jika mereka melatih Undying Flame seperti itu. Pada saat ini, Mondi menggelengkan kepalanya. Masalah ini tidak terpisah satu sama lain. Tentu saja, aku pasti akan menemukan cara untuk memastikannya. Hal yang paling penting sekarang adalah mengumpulkan kembali jumlah Undying Flame yang kita punya. Kita tidak boleh kehilangan siapapun lagi selama periode waktu ini, tambah Mondi. Jadi, kali ini kita hanya boleh sukses. Tidak boleh ada yang namanya kegagalan. Mondi memandang setiap orang yang ada di ruangan itu dengan sangat serius. Di lain tempat, Damar dan yang lainnya tidak tahu tentang pertemuan yang mereka adakan. Pada saat ini, Damar dan yang lainnya telah meninggalkan Lestown dan mengambil pemotretan di tempat dekat Lestown. Tempat ini adalah sebuah pegunungan yang memiliki banyak binatang di sekitarnya. Ada juga beberapa harta berharga di tempat ini. Sampai pada batas tertentu, Lestown adalah kota yang berbahaya karena jika terjadi gelombang binatang, maka mereka akan mendapatkan dampak yang besar. Di pegunungan ada banyak perintis dan pemburu harta karun. Mereka berjalan di antara gunung dan hutan untuk mencari barang berharga dan mengumpulkan kekayaan dalam satu malam. Selama proses pemotretan, Damar dan yang lainnya juga sesekali bertemu dengan beberapa kelompok orang. Di antara kebanyakan penjajah adalah kelompok tunggal atau kecil. Skala perintis jauh lebih besar tetapi tidak peduli seberapa besar kelompok itu, semuanya membawa maglev car yang berisi banyak sekali gos. Di luar Lestown, tidak ada hukum apapun di pegunungan ini. Umumnya semua orang bertarung satu sama lain untuk merampas apa yang sudah didapatkan oleh orang lain. Di antara gunung dan hutan ini, kebanyakan orang akan memilih untuk menunjukkan otot mereka satu sama lain. Mereka akan sepenuhnya menunjukkan aura mereka. Ketika mereka menemukan orang yang lebih kuat, maka mereka tidak akan berani melakukan apapun kepada lawan. Di dunia ini, ada aturan di dalam kota, tetapi aturan tidak berlaku di luar kota. Setelah Damar memasuki alam liar, dia memadatkan napasnya, tetapi mereka langsung menemukan bahwa mereka sedang diawasi. Karena mereka datang untuk memotret foto pernikahan dan mengejar perayaan, Damar dan yang lainnya tidak terpikir untuk membunuh. Talia berinisiatif untuk mengungkapkan Undying Flame-nya, kemudian menatap mereka yang akhirnya ketakutan dan memutuskan untuk melarikan diri. Pemotretan berikutnya berlangsung dengan lancar. Langit sudah gelap saat ini, Damar dan yang lainnya telah tiba di tempat terakhir untuk melakukan pemotretan. Gunung Sirius, puncak gunung ini dikatakan memiliki langit dengan pemandangan bintang paling indah di seluruh Eternal Planet. Damar dan yang lainnya mengendarai maglev car ke puncak gunung, tetapi karena cahayanya sangat gelap pada malam hari, akhirnya mau tidak mau mereka harus menyalakan lampu. Hasil pemotretannya juga tidak bagus. Sayang sekali, setelah beberapa saat, Talia tampak memiliki penyesalan di matanya. Langit berbintang di sini memang sangat indah, tetapi hasil pemotretan tidak sesuai dengan apa yang aku inginkan, gumamnya dengan sedih. Lilia tersenyum sedikit, kita juga bukan profesional dalam hal ini, jadi tidak apa. Foto pernikahan yang kita ambil di sini hanya sebagian kecil dari semuanya. Kita bisa melakukan pemotretan lagi setelah kembali ke bumi. Tidak masalah,
masih ada waktu untuk mengganti foto yang sekarang, ucapnya. Ya sudahlah, kalau begitu, mari kita berkemas dan membereskan barang-barang kita, kemudian pulang, ucap Thalia yang mengangguk pasrah. Mereka semua memasuki maglev car. Bagas merosot di sofa mobil dan mengeluh, astaga, ini sangat melelahkan. Bagas benar-benar tidak memiliki bakat sedikit pun dalam bidang seni. Dia masih pemula yang hanya lebih baik sedikit dibanding manusia biasa. Dia baru melakukan pemotretan seharian, tetapi sudah lelah seperti mengangkut satu truk beras. Lolita yang melihat Bagas jatuh langsung dengan cepat mengangkat kaki Bagas, kemudian mulai memijat kakinya. Hal ini tentu sangat membuat Damar dan Guntur iri. Aku rasa, aku memang harus mencari pacar di Eternal Planet, ucap Guntur dengan serius ketika melihat adegan mesra itu. Sebenarnya Damar juga memperhatikan meski Lilia tidak mengingatkan. Di hutan di depan mereka ada dua kelompok orang yang sedang bertarung. Tepatnya, ada sekelompok orang yang dibelenggu secara sepihak. Apa kita harus campur tangan? Tanya Guntur sembari mengerutkan keningnya. Rasanya tidak bisa jika tidak campur tangan. Apa kamu melihat wanita yang dikelilingi itu? Damar menyeringai. Hah? Guntur melihat ke arah tempat Damar menunjuk. Bukankah itu adalah seorang pemandu yang bernama Alinda yang kita temui di Les Town untuk pertama kalinya? Bagaimana bisa kita bertemu dengannya di sini? Ucap Guntur. Hentikan mobilnya. Guntur, kamu dan aku ke sana untuk melihat keadaan yang terjadi, ucap Damar. Guntur mengangguk. Orang lainnya tetap berada di dalam mobil. Sesungguhnya, pihak lawan juga sudah memperhatikan kedatangan Damar. Beberapa orang berjalan ke arah Damar dan yang lainnya. Beberapa orang itu langsung memandang Damar dan Guntur dengan tatapan tidak senang ketika melihat Damar dan Guntur turun dari mobil, dua bocah. Hal ini tidak ada hubungannya denganmu. Ambillah pilihan yang bijaksana dan pergi dari sini sekarang, ucapnya. Damar dan yang lainnya memadatkan ci mereka. Setelah pemotretan selesai, Thalia juga berinisiatif untuk memadatkan cinya kembali. Jadi mereka sekarang hanya tampak seperti orang-orang di tingkat Half Undying Flame. Orang-orang yang berkerumun di sekitar Alinda dan yang lainnya ada sekitar selusin orang. Kebanyakan mereka adalah Half Undying Flame dan dua di antara mereka berada di batas Half Undying Flame. Selain itu, masih ada dua Purple Ghost tidak jauh dari sana. Jelas ini adalah regu pemburu harta karun dan sangat kuat. Namun, dari pihak Alinda tidak demikian. Mereka adalah kelompok yang memimpin 7-8 tingkat puncak. Pada saat ini, orang di tingkat dewa sudah terluka. Damar mengabaikan dua orang di depannya, tetapi mendengarkan apa yang dikatakan oleh beberapa orang di sekitar Alinda. Alinda, serahkan saja barang-barangnya. Kalau tidak, kita akan mati, ucap seorang tingkat dewa di sana sembari menggertakkan giginya. Barang kita juga akan diambil setelah kita mati. Tidak ada bedanya, tambahnya. Bos, kami bekerja sangat keras untuk mengeluarkan benda ini dari tempat itu. Kita sudah kehilangan banyak saudara kita demi hal ini. Jika kita membawa kembali barang ini dan menjualnya, kita... Wajah Alinda menunjukkan sedikit keengganan. Ketika Damar mendengarkan hal ini, dia sudah mengerti gambaran jelas apa yang terjadi. Alinda dan yang lainnya mendapatkan sebuah benda yang berharga di gunung ini dan kemudian sekelompok orang lain ingin datang untuk merebutnya. Salah satu dari pihak lawan mengerutkan keningnya ketika melihat Damar dan Guntur berdiri di sana. Hei, apa kalian tidak bisa mendengar bahasa manusia? Ujarnya. Beberapa dari mereka bergerak menuju Damar dan Guntur setelah mengatakan hal itu. Di depan, sekelompok pemuda itu tampak sedikit tidak sabar dan mulai marah. Hei, jangan banyak bicara omong kosong dengan mereka. Bunuh semua pria yang ada dan tetap biarkan yang wanita hidup. Wanita itu kelihatan lumayan. Sebelum dia selesai bicara, terdengar beberapa suara yang tidak enak didengar. Beberapa orang menoleh dan melihat beberapa siluet melintas dan jatuh ke tanah. Suara yang menyakitkan terdengar semakin keras. Bersambung, 927. Alinda tercengang oleh suara yang tiba-tiba terdengar itu. Dua Purple Ghost bergerak dengan tajam ke depan. Di antara sekelompok orang itu, ada seorang pria tua kuat yang berjanggut berjalan keluar. Jelas, dia adalah pemimpin kelompok itu. Teman, apa maksudmu? Dia memandang Damar dan Guntur yang perlahan berjalan ke arah mereka. Ada raut wajah cemberut dan tidak senang di wajahnya. Dia telah memperhatikan Maglevkar Damar sejak lama, tetapi dia tidak terlalu memedulikannya.
Dia hanya meminta beberapa bawahannya untuk mengingatkan Damar dan yang lainnya untuk tidak ikut campur. Namun, dia tidak menyangka bahwa Damar dan Guntur akan melukai beberapa orang di bawahannya secara diam-diam. Mereka adalah Half Undying Flame. Pada saat ini, Damar dan Guntur masih seperti orang biasa. Pria berotot itu tahu bahwa Damar dan Guntur menyembunyikan kekuatan mereka yang sebenarnya. Dia tahu kekuatan Damar dan Guntur yang sebenarnya pasti di atas Half Undying Flame. Namun, dia tidak terlalu takut. Jika hanya 2 Undying Flame, dia merasa bahwa mereka seharusnya tidak muncul di tempat ini. Bagaimanapun, ada begitu banyak pemburu harta karun yang tak terhitung jumlahnya telah bergegas masuk ke sini. Kombinasi dari 2 Undying Flame pasti akan mencari harta karun dan bukan di tempat seperti ini. Oleh karena itu, dia menyimpulkan bahwa kemungkinan Damar dan Guntur berada di setengah dari batas Half Undying Flame. Dia memiliki 2 perintis ungu dan tidak perlu takut. Damar. Pada saat ini Alinda mengenali Damar dan Guntur. Damar dan Guntur tersenyum padanya, lalu menatap pria berotot itu. Wanita ini adalah temanku, bisakah kamu membiarkannya pergi? Atas dasar apa aku harus mendengarkanmu? Aku datang hanya untuk uang, kalian yang... Pria kuat itu berkata dengan lembut. Tetapi sesuatu terjadi ketika dia belum menyelesaikan kalimatnya. Saat suara ini jatuh, Damar dan Guntur saling melirik. Mereka mengeluarkan Chi Undying Flame mereka yang sebenarnya di saat yang bersamaan. Sekarang apa? Apa kami belum masuk dalam kualifikasimu? Tanya Damar sembari tersenyum. Kalian, bagaimana mungkin kalian adalah Undying Flame? Ucap pria berotot itu dengan ekspresi yang tiba-tiba berubah. Guntur terlalu malas untuk meladeni percakapan yang tidak ada habisnya ini. Guntur langsung melirik Alinda. Alinda, menurutmu bagaimana aku harus menyelesaikan masalah ini? Aku akan mendengarkanmu. Jika kamu ingin aku membunuh mereka, maka aku akan membunuh semuanya sekarang. Ucapnya dengan lantang. Wajah Gordon langsung sedikit berubah. Ada 2 Undying Flame. 2 Undying Flame yang nyata ada di depannya. Sudah, biarkan mereka pergi. Ucap Alinda sembari menggelengkan kepalanya. Pria kuat itu langsung menghela napas lega. Alis Damar berkerut. Dia merasa bahwa tatapan mata Alinda berkata bahwa sekelompok orang ini harus dibunuh di sini. Jika mereka tidak dibunuh sekarang, ada kemungkinan bahwa Alinda dan yang lainnya akan mengalami masalah di masa depan setelah kembali ke Lestone. Namun, sekarang Alinda sudah mengatakan demikian. Ada kemungkinan bahwa dia memiliki beberapa kekhawatiran. Kenapa kamu masih linglung? Masih tidak mau pergi dari sini? Ucap Guntur sembari mengangkat matanya. Pria kuat itu membalikkan badannya dengan cepat dan berencana untuk melarikan diri. Di alam liar seperti ini, kematian adalah kematian dan tidak akan ada yang tahu tentang apa yang terjadi di sini. Berhenti. Pada saat ini, Guntur berkata dengan malas-malasan, jika aku melihatmu menggertak dan menindas Alinda lagi, aku tidak akan memaafkanmu. Tidak akan. Tidak akan, pria kuat itu menjawab dengan cepat. Pada saat yang sama dia juga melompat ke Purple Ghost yang ada di sana. Semua kawanannya yang lain juga bergegas melompat ke bahu dan kaki Purple Ghost. Untungnya, Purple Ghost itu cukup besar dan tidak ada masalah untuk menampung beberapa orang. Kedua Purple Ghost membuat suara benturan dan melarikan diri. Ketika mereka sudah jauh, Alinda dan rombongannya menghela napas panjang. Ada seseorang dari kelompok mereka yang buru-buru memeriksa luka orang di tingkat dewa itu. Alinda berlari menghampiri Damar dan mengucapkan terima kasih berkali-kali. Damar, terima kasih banyak. Jika tidak ada kamu di sini, mungkin kami sudah. Pada saat ini, Damar memperhatikan sebuah kotak kayu yang dipegang oleh Alinda di tangannya. Kotak kayu ini sangat sederhana. Tampak ada kotoran dan noda di atasnya seolah baru saja diambil dari tanah. Mereka mengepungmu karena ini, tanya Damar. Ekspresi Alinda sedikit berubah. Dia tanpa sadar mengencangkan genggamannya pada kotak tersebut. Kamu tenang saja, kami tidak tertarik dengan benda ini, ucap Guntur dengan senyuman di bibirnya. Alinda sempat terdiam dan kemudian berpikir sejenak. Tidak lama kemudian, dia membuka kotak itu dan kemudian mengeluarkan pedang panjang dari kotak. Dia mengeluarkan sebuah pedang panjang. Pedang panjang itu mengeluarkan erangan yang samar. Damar mengetahuinya pada pandangan pertama. Benda ini bukan benda biasa. Kualitasnya jauh lebih baik dari pedang yang digunakan oleh Thalia sekarang. Benda ini sangat berharga. Benda ini bernilai miliaran,
Ucap Guntur tanpa sadar. Benar, kualitas pedang ini memang sangat tinggi, bahkan mungkin lebih tinggi dari Red Sword yang digunakan oleh Thalia pada saat ini. Bisa jadi, pedang ini setara dengan pedang yang digunakan oleh Damar. Harganya setidaknya 2 miliar mutiara emas. Apa semahal dan seberharga itu? Alinda tercengang sejenak. Alinda hanyalah orang dari keluarga biasa. Bahkan karena itu juga dia bertemu dengan Damar dan yang lainnya. Kemungkinan besar memang harganya setinggi itu, jawab Damar sembari tersenyum tipis. Alinda yang memegang pedang itu tiba-tiba gemetaran. Dia memandang Damar dengan penuh rasa ingin tahu, apa kalian mau pergi ke istana bawah tanah? Tanyanya. Istana bawah tanah. Damar menggelengkan kepalanya. Tidak, kami hanya melakukan beberapa pemotretan di sekitar sini. Apa istana bawah tanah yang baru saja kamu sebutkan itu? Tanya Damar. Apakah kamu tidak tahu? Alinda memandang Damar dengan penuh ketakjuban. Baru-baru ini ada beberapa pemburu harta karun yang menemukan istana bawah tanah secara tidak sengaja di pedalaman Gunung Wetan. Ada yang bilang bahwa istana itu ada sebelum zaman abadi. Dalam beberapa hari terakhir ini, dari dalamnya akan keluar beberapa benda berkelas dengan harga tinggi yang membuat para pemburu harta karun dan perintis di seluruh Lestawun menjadi gila, jawab Alinda. Kamu mendapatkan pedang ini dari sana? Tanya Damar. Pada saat itu, aku sudah menerobos tingkat puncak setelah kamu pergi. Aku menemukan sebuah tim pemburu harta karun ini dan bergabung dengan mereka. Kami juga mengambil risiko yang besar untuk mengunjungi tempat kali ini. Istana bawah tanah adalah tempat yang cukup besar. Ada banyak harta di dalamnya, tetapi kami tidak berani masuk lebih dalam lagi. Beruntungnya aku menemukan pedang ini tertanam di dinding di dalamnya, jawab Alinda. Pada saat itu kami pikir ini memang barang bagus, jadi kami melarikan diri secepat mungkin. Tim barusan adalah tim pemburu harta karun yang sangat kuat di Lestawun, tetapi mereka ternyata kesini untuk merampok harta karun yang sudah ditemukan di istana bawah tanah oleh tim yang lebih lemah, tambah Alinda. Apa ada begitu banyak harta berharga di bawah sana? Tanya Guntur. Benar, selama para pemburu harta karun dan perintis bisa keluar hidup-hidup dari dalam sana, maka mereka pasti akan mendapatkan banyak keuntungan. Dikatakan bahwa ada tulang abadi di dalam sana, tetapi kekuatan yang kami punya sekarang tidak mumpuni untuk memperjuangkan barang itu, jadi kami memutuskan untuk mengambil langkah mundur. Kami hanya mengelilingi bagian pinggiran dan kudengar di dalam sana sangat berbahaya. Ada beberapa orang yang terbunuh dalam pertempuran, jawab Alinda. Apakah kita harus mencobanya juga? Guntur menatap Damar dan menelan ludahnya. Lupakan saja, jangan memikirkan hal yang tidak-tidak, ucap Damar sembari menggelengkan kepalanya. Alasan utamanya adalah ada bahaya di dalam sana. Istana bawah tanah itu muncul dengan sangat tiba-tiba. Pada titik ini pasti akan ada banyak pemburu dan perintis yang tertarik ke sana. Namun, setelah itu pasti akan menarik banyak orang kuat untuk datang. Hal itu akan sangat merepotkan dan akan lebih sulit lagi untuk meninggalkan tempat itu. Guntur berpikir sejenak dan memahami pemikiran Damar. Wajahnya menunjukkan raut tidak rela. Apa kalian berencana untuk kembali ke Lestawun? Tanya Damar pada Alinda. Iya, Alinda mengangguk. Kalau begitu ikut kami saja. Seharusnya kita bisa mencapai Lestawun dengan lancar, ajak Damar. Oke, kalau begitu aku akan pergi dan berbicara dengan mereka, ucap Alinda yang kemudian membalikkan tubuhnya. Setelah melihat punggung Alinda menjauh, Guntur kembali membisikkan sesuatu di telinga Damar. Benar-benar tidak mau coba ke sana? Tanyanya. Sudahlah, ada ancaman dan bahaya yang besar di dalam sana. Istana bawah tanah ini pasti bukan tempat biasa dan pasti ada cerita lain di baliknya, jawab Damar sembari menggelengkan kepalanya. Bukankah kamu ingin mencari seorang istri di Eternal Planet? Bagaimana dengan Alinda? Damar menatap Guntur sembari tersenyum tipis. Tidak cukup cantik, Guntur menggelengkan kepalanya. Atau kamu kembali pada pilihanmu sebelumnya? Ibu pemilik kontrakan yang cantik di kota Phoenix itu berkata bahwa dia menyesal tidak memilihmu, ucap Damar sembari tersenyum. Aku akan mempertimbangkannya, ujar Guntur sembari tersenyum. Setelah Alinda memberitahu orang-orang di sisinya, orang di tingkat dewa yang terluka itu berterima kasih kepada Damar dan yang lainnya. Segerombolan orang itu bergegas kembali ke Lestawun. Bersambung, 928. Di gerbang Lestawun, ada dua Maglevkar yang melaju ke dalam kota. Setelah memasuki kota,
Damar dan yang lainnya turun dari maglev car untuk mengucapkan selamat tinggal pada Alinda. Kita berpisah di sini saja, ucap Damar sembari tersenyum pada Alinda. Baiklah, terima kasih banyak, ucap Alinda sembari mengangguk. Setelah itu, dia menyerahkan sebuah catatan kecil kepada Damar. Ini adalah nomor komunikatorku. Jika kamu butuh sesuatu atau bantuan di Lestown, kamu bisa menghubungiku. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu, ucap Alinda sembari tersenyum. Damar mengangguk. Pasti, kalau ada kesempatan, ucapnya kemudian mengambil catatan kecil tersebut. Damar dan yang lainnya kembali ke dalam mobil dan melaju menuju hotel setelah mengucapkan selamat tinggal. Alinda, kenapa kamu sebodoh itu? Mereka berdua adalah Unding Flame. Kenapa kamu tidak berinisiatif untuk meminta nomor mereka? Tanya salah seorang dari kelompok Alinda setelah melihat Damar dan yang lainnya menjauh. Aku dan mereka bukan orang yang sama. Mereka adalah Unding Flame, sedangkan aku hanya rakyat biasa yang rendah, jawab Alinda sembari menggelengkan kepalanya. Orang yang tadi menanyakan hal ini kepadanya pun terdiam. Ia membuka mulutnya, kemudian dia mendapati bahwa dia tidak bisa mengatakan apapun. Ayo kita pergi ke Black Market. Kita harus melelang pedang ini. Mereka bilang harga dari pedang ini bisa mencapai miliaran mutiara emas. Kita akan membaginya. Dengan mutiara emas yang kita dapatkan, kita tidak perlu memasuki hutan untuk waktu yang lama, ucap Alinda kemudian tersenyum tenang. Orang lain yang ada di sekitarnya juga menjadi bersemangat mendengar apa yang dia katakan. Ini adalah sebuah episode tambahan dalam perjalanan pulang. Beberapa orang memang punya rasa ingin tahu yang tinggi mengenai istana bawah tanah yang disebutkan oleh Alinda, tetapi jika dibandingkan dengan semuanya, mereka lebih memilih untuk kembali ke bumi secepatnya. Mereka kembali ke hotel dan Madan sudah menunggu di lobi. Sudah selesai? Tanya Madan menyambut kepulangan mereka. Iya, sudah selesai, jawab Damar sembari mengangguk. Kita harus pergi sesegera mungkin dari sini. Aku sudah memindahkan semua barang yang kita beli ke dalam pesawat. Kita punya total 8 maglev car. Buku dan barang lainnya juga ada di dalam sana. Aku rasa kita harus bergegas pergi sekarang, ucap Madan. Hah, kenapa? Tanya Guntur dengan heran. Barusan ketika aku ke sana, aku melihat beberapa orang yang memiliki kekuatan yang sangat hebat dan mereka sangat terkenal di Eternal Planet. Aku bahkan melihat orang dari keluarga Luanda, jawab Madan. Orang keluarga Luanda dari kota Lukido. Siapa? Tanya Damar. Orang tua yang waktu itu kita temui di keluarga Luanda. Selain mereka, ada beberapa orang dengan kekuatan luar biasa di Eternal Planet. Orang-orang ini tiba-tiba berkumpul di tempat ini. Aku takut Lestown mungkin akan menjadi kota yang terlarang, jawab Madan. Itu pasti ada hubungannya dengan istana bawah tanah, ucap Damar kemudian memberitahu Madan mengenai informasi yang dia dengar. Jika di bagian luar sudah ada senjata ajaib dan tulang abadi, maka skala yang lebih dalam mungkin akan menemukan benda yang lebih luar biasa. Kalau begitu kita harus bergegas pergi dari sini, ucap Madan sembari mengangguk setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Damar. Setelah beberapa orang itu berdiskusi, akhirnya mereka dengan cepat mengendarai maglev car mereka ke stasiun pesawat. Madan mengambil kartu yang sudah dia tinggalkan saat merapat ke pesawat sebelumnya. Dia mengambil pesawat dan semuanya berjalan dengan sangat lancar. Damar dan yang lainnya juga langsung naik ke pesawat dengan semangat. Madan menyalakan pesawat dan memasuki koordinat bumi, kemudian deru pesawat terdengar dan perlahan terbang ke udara. Setelah pesawat mereka lepas landas, Madan melihat keluar pesawat. Sepertinya istana bawah tanah ini benar-benar tidak biasa. Coba kalian lihat ke sana, ucap Madan. Damar dan yang lainnya melihat ke arah yang ditunjuk oleh Madan. Ada sebuah pesawat dengan teknologi yang luar biasa berlabuh di sana. Tentu saja, hal yang paling mengejutkan untuk Damar adalah bahwa simbol pesawat ini bergambar tengkorak dan tulang bersilang. Itu merupakan lambang dari kekuatan darah. Salah satu dari 8 kekuatan utama bahkan mendarat di tempat ini. 8 kekuatan utama sudah campur tangan. Takutnya istana bawah tanah pada akhirnya akan menjadi milik kekuatan darah. Tidak akan ada orang yang berani campur tangan, ucap Guntur dengan curiga. Damar menggelengkan kepalanya. Ini belum tentu benar. Kekayaan adalah sumber dari bahaya. Aturan bertahan hidup di alam liar di tempat seperti itu sangat bebas. Istana bawah tanah melibatkan terlalu banyak orang. Jika kekuatan darah ingin mengambilnya untuk diri sendiri, maka orang lain mungkin bisa saja bersatu dan menyerang mereka.
Jika kekuatan darah turun dan tidak menemukan lawan yang setimpal, maka mereka akan menjadi sangat tidak berkompeten, ucap Damar. Sudahlah, kita jangan pedulikan mereka lagi, ucap Thalia sembari tersenyum. Dia mengeluarkan sebuah gaun dari dalam kotak dan berlari ke kamar untuk memakainya. Dia akhirnya melangkah keluar setelah beberapa saat. Baju yang kita bawa ke sini memang lebih nyaman, ucapnya. Setelah mereka datang ke dunia ini, pakaian yang mereka pakai kebanyakan adalah produk dari tempat tersebut. Damar dan yang lainnya juga mengganti pakaian mereka menjadi pakaian bumi. Setelah mereka kembali ke ruang tamu pesawat, ada perasaan tanpa bobot yang menyebar di dalam sana. Mereka meninggalkan atmosfer Eternal Planet dan memasuki langit berbintang yang dalam. Dari kaca jendela pesawat, mereka dapat melihat bahwa Eternal Planet terlihat semakin bawah dan semakin kecil. Akhirnya, kita akan kembali. Guntur hanya bisa menghela napas lega sekarang. Benar, akhirnya kita akan pulang. Damar tersenyum puas. Pada titik tertentu, pesawat benar-benar melepaskan diri dari tarikan gravitasi Eternal Planet. Energi yang dipancarkan oleh Eternal Planet juga semakin lama semakin kecil. Setelah itu, pesawat mengubah orbit mereka dan menyesuaikan arahnya. Mereka kemudian melaju menuju antariksa yang lebih dalam. Setelah aku kembali, aku akan mengendarai maglev car untuk pergi ke pemandian. Aku mau berendam setiap saat, ucap Guntur dengan perasaan gembira. Pesawat mulai bergerak di antara bintang-bintang. Semua orang yang ada di dalam pesawat tampak sangat bersemangat. Thalia masuk ke dalam sebuah kamar. Dia berencana untuk tidur dan bangun saat sudah berada di bumi. Guntur terus pergi ke area penyimpanan dan melihat beberapa maglev car. Dia memikirkan maglev car mana yang harus dia pilih setelah kembali. Masih ada setengah bulan sebelum kembali ke bumi. Mereka akan terbang di langit berbintang selama setengah bulan untuk mencapai bumi. Lampu masih menyala di kabin pesawat. Damar sedang duduk di sofa dan memegang sebuah kertas serta pena di tangannya. Beberapa hari ini dia mulai mengingat kembali semua hal yang terjadi di dunia itu. Damar berpikir sejenak dan menulis satu baris di buku catatan. Saat aku kembali lagi, aku akan melakukan peluncuran pertempuran untuk melawan 4 keluarga besar. 4 keluarga besar di kota Phoenix, kalian tidak akan bisa menghindar di masa depan. Saat Damar dan yang lainnya lepas landas, terjadi sesuatu di stasiun pesawat kota Phoenix. Stasiun pesawat ini kembali sunyi dan banyak orang yang berhenti di sana. Mereka melihat sekelompok orang berjalan ke halte. Ada banyak orang di dalam kelompok ini, bahkan skalanya mencapai puluhan ribu. Pintu ke area di mana stasiun pesawat milik 4 keluarga besar dibuka lebar-lebar. Maximus melangkah ke dalamnya dengan kepala tegak. Sebuah pesawat berlabuh di dalamnya. Di dalam pesawat, ada Blue Ghost, Red Ghost, dan Purple Ghost yang sudah berbaris secara rapi. Pesawat 1 siap, pesawat 2 siap. Suara keras terus terngiang di telinga Maximus. Setelah entah berapa lama, tatapan Maximus meledak menjadi cahaya yang sangat menyilaukan. Lepaskan, teriaknya. Raungan tak berujung bergema. Pesawat mulai lepas landas dan meninggalkan kota Phoenix. Mereka meninggalkan Eternal Planet dan menuju ke antariksa yang dipenuhi langit berbintang. Di dalam stasiun pesawat, terdengar suara percakapan yang tak terhitung jumlahnya. Kali ini entah planet malang mana yang akan mengalami pelenyapan. Gumamnya, betul, Komandan Besar Maximus memimpin lagi para perintis dari 4 keluarga besar dalam sebuah ekspedisi. Bahkan ini belum beberapa hari sejak yang terakhir kali, ucap salah seorang di sana. Oh iya, apakah kamu pernah mendengar bahwa 4 keluarga besar mengalami kesulitan akhir-akhir ini? Kematian kepala keluarga Valvade menjadi misteri. Diskusi dan percakapan datang dari segala penjuru. Di antara banyak orang itu ada seorang pria muda dengan beberapa bekas luka mengerikan di wajahnya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit dengan kebencian yang kuat di wajahnya. Tuan muda, sabar, di sebelahnya ada seseorang yang mengingatkan. Bersambung, 929. Anak muda itu berdiri di sana. Dia mengenakan semua pakaian di Eternal Planet di tubuhnya, tetapi jelas bahwa dia tidak terbiasa dengan itu dan dia terlihat sangat tidak nyaman. Bekas luka mengerikan di wajahnya sepertinya baru saja sembuh dan terlihat mengerikan. Saat stasiun pesawat kembali beroperasi normal, anak muda itu berbalik dan melangkah menuju kota Phoenix. Om, aku sangat membencinya. Pemuda itu menggertakkan giginya dan bekas luka di wajahnya tampak semakin ganas. Seperti itulah dunia ini, yang kuat akan memangsa yang lemah.
Kita seperti semut dalam menghadapi mereka, tetapi kamu harus berusaha untuk menjadi kuat mengingat semua kebencianmu selama ini, ucap pria tua itu. Jika kita bisa menemukan orang itu, kita akan melarikan diri dari dunia ini. Suara itu terdengar sangat dalam dan ada sedikit desahan tidak berdaya di dalamnya. Mereka menghancurkan rumah kita dan membunuh orang-orangku. Mereka menghancurkan tanah kita, merampok sumber daya, dan para wanita. Mata anak muda itu menjadi merah ketika membicarakan hal ini. Dia tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Aku akan membalaskan dendam itu. Tambahnya, pria tua itu dengan lembut menyentuh kepalanya dan memandang Toa Phoenix yang ada di depan. Membalaskan dendam, mari kita pikirkan terlebih dahulu bagaimana cara bertahan hidup. Ucapnya, ada semacam ketidakberdayaan di dalam suara itu. Anak itu sepertinya tidak mengerti apa yang pria tua itu katakan. Dia mengangkat kepalanya dengan keras dan menatap kota Phoenix yang sangat besar di depannya. Ada jejak ketegasan di matanya. Nama pemuda itu adalah Anggoro. Dia berasal dari planet bernama planet Ruby. Planet itu diserang oleh Maximus belum lama ini dan peradaban mereka hampir punah. Di langit berbintang yang dalam, ada sebuah pesawat yang perlahan bergerak melewati antariksa. Jika Damar dan yang lainnya memiliki segala macam perasaan rumit ketika mereka meninggalkan bumi untuk pertama kalinya dan tidak mengerti apapun di luar bumi, sekarang keadaan sudah berubah. Mereka sudah mengerti terlalu banyak hal. Setidaknya mereka sudah bisa memahami jalur bintang di peta bintang. Jalan bintang ini telah diringkas oleh para generasi secara turun-temurun. Ini merupakan rute aman di alam semesta. Tidak ada yang tahu batas alam semesta dan alam semesta juga mengandung banyak bahaya. Jalan bintang yang aman itu seperti jalan raya di alam semesta. Dia membentang ke segala arah, jadi dalam perjalanan kembali ke bumi, Damar dan yang lainnya juga bertemu dengan beberapa pesawat luar angkasa lainnya. Damar dan yang lainnya merasa sedikit aneh dalam hal ini. Waktu setengah bulan bukan waktu yang lama, tetapi juga bukan waktu yang singkat. Setelah Madan menetapkan tujuannya, dia berjalan ke kamar dengan aman dan tidur di dalam kabin. Damar masih merasa tidak tenang, jadi dia tinggal di kabin pesawat selama lebih dari 10 hari dan menonton serial TV yang sudah diunduh oleh Thalia dan yang lainnya di alam tablet. Dia beralih sesekali dan seluruh proses ini tidak terlalu membosankan baginya. Dalam 15 hari ini, langit berbintang masih terus menunjukkan jalan yang tak berujung. Pada titik tertentu, Damar akan mengangkat matanya dan melihat jauh langit berbintang. Sebuah titik biru kecil tercetak di matanya. Seiring berjalannya waktu, tempat kecil yang berwarna biru itu semakin dekat. Perhatian, kita telah tiba di galaksi matahari. Perhatian, kita telah tiba di galaksi matahari. Di dalam kabin, ada suara mesin yang terdengar. Seluruh ekspresi Damar tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Pesawat ruang angkasa masih bergerak. Meskipun Eternal Planet juga memiliki banyak bintang, tetapi tidak tahu mengapa Damar tiba-tiba merasa jauh lebih nyaman ketika melihat matahari. Di bawah pengingat suara ini, semua kabin tidur terbuka. Thalia dan yang lainnya menghampiri Damar. Mereka melihat ke planet biru yang semakin lama semakin besar dari kejauhan lewat kaca yang transparan tersebut. Apa, akhirnya kita akan kembali. Ada air mata yang menetes di mata Lilia. Rasanya ini seperti mimpi. Rasanya sangat tidak nyata. Benar, setelah lebih dari setengah tahun ini mereka meninggalkan bumi. Ada rasa rindu di dunia ini sepanjang waktu. Mereka menyukai suasana di dunia ini dan menyukai segala sesuatu yang ada di bumi. Di sini tidak hanya ada kerabat dan teman mereka, tetapi semua yang mereka lakukan selama ini adalah untuk melindungi perdamaian di bumi. Madan berjalan ke kokpit dan mulai mengendalikan pesawat secara pribadi. Pesawat perlahan mendekat. Setelah kembali nanti, aku akan berlibur dengan tenang. Damar, saat kalian bulan madu nanti bawa aku. Ucap Thalia dengan senang. Untuk apa bulan madu membawamu? Bibir Damar berkedut beberapa kali mendengar hal ini. Tidak apa, aku yang akan membawamu, ucap Lilia sembari tersenyum. Damar terdiam. Dewan menyentuh dagunya saat ini. Ngomong-ngomong, aku belum menamai anakku. Aku tidak tahu dia adalah anak perempuan atau laki-laki. Jika laki-laki, aku akan tunggu sampai dia bisa berjalan dan aku akan menyuruhnya berlatih. Kemampuanku tidak begitu bagus, tetapi untungnya kemampuan Ana lumayan. Kita bisa mulai dari menangkap boneka, ucapnya. Jadi, apa kita belum mendarat? Jika kita bernasib buruk dan kita ditembak, kemudian hancur di semesta ini,
hanya orang yang masuk ke dalam Purple Ghost yang bisa bertahan hidup. Ucap Guntur setelah berbatuk kering. Mulutmu, percaya atau tidak, aku akan mengusirmu dari sini sekarang. Ucap Thalia sembari menatap Guntur dengan marah. Aku bercanda, aku hanya bercanda. Guntur mengklarifikasi ucapannya dengan cepat. Apa boleh buat, kepalan tangan yang bisa menentukan segalanya. Jelas, jika dibandingkan antara dirinya dan Thalia, tentu Thalia memiliki kepalan tangan yang lebih keras. Meskipun Guntur mengatakan hal yang tidak-tidak, tetapi sepertinya tidak ada hal buruk yang terjadi. Pesawat terus bergerak maju dan setelah beberapa saat mereka telah mencapai sekitar bumi. Di luar angkasa, satelit-satelit bumi mengambang dengan begitu baik dan terlihat menyambut mereka dengan bahagia. Apa itu? Guntur menunjuk benda logam yang berputar secara perlahan. Itu tidak seperti satelit. Tambahnya, sepertinya ada orang di sana. Thalia menatapnya dengan dingin. Mungkinkah 4 keluarga besar datang untuk mendeteksi? Tambahnya dengan curiga. Ada orang yang mau terhubung dengan kita. Pada saat ini terdengar suara Madan dari kokpit. Hubungkan. Damar berjalan ke kokpit. Pada waktu yang bersamaan, sinyal kedua belah pihak berhasil terhubung. Dengan siapa kami bicara? Detik berikutnya terdengar sebuah suara. Suara itu dalam bahasa bumi, kemudian berubah menjadi bahasa Eternal Planet. Orang bumi, apakah ini adalah stasiun luar angkasa yang bisa membawa orang? Thalia tampak sangat bersemangat. Night Watcher Negara H, Damar. Ucap Damar setelah menghela napas lega. Di atas bumi, ada sebuah pangkalan penelitian ilmiah Night Watcher kota YC. Ada tempat di pangkalan di mana hanya beberapa Night Watcher tingkat tinggi yang bisa masuk dan keluar. Ada transmisi sinyal antara tempat ini dan stasiun luar angkasa. Anita adalah petugas jaga hari ini. Dia duduk di sana dan mendengarkan sembari bermain ponsel. Tiba-tiba tangannya yang sibuk mengetik di ponsel terhenti. Night Watcher Negara H, Damar. Suara ini terdengar di sisi ruangan besar itu. Damar dan yang lainnya sudah kembali. Suara Anita terdengar sedikit bergetar. Dia kemudian mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon. Kabar kembalinya Damar menyebar dengan cepat. Iman yang berada di ruangannya melihat jam yang ada di tangan kirinya kemudian mengerutkan kening. Waktu untuk kembali sudah melebihi beberapa hari. Damar dan yang lainnya tidak mungkin kenapa-kenapa, kan? Kesepakatan yang mereka buat adalah 6 bulan. Menurut Madan, butuh waktu sekitar 1 bulan untuk bola balik, tetapi waktu 7 bulan sudah hampir cukup. Sekarang sudah 2 hari berlalu sejak waktu yang disepakati. Iman menjadi sangat khawatir. Hugo ingin menenangkan Iman, tetapi dia menemukan bahwa dirinya juga tidak bisa melakukan hal itu karena dia merasakan rasa khawatir yang sama. Pada saat ini, telepon kantor berdering. Iman sedang tidak ingin menjawab telepon. Dia berdiri di depan jendela dan melihat ke langit dari waktu ke waktu. Hugo menghela napasnya dan menghubungkan telepon. Halo, Night Watcher Negara H, Hugo. Ucapnya, Hugo, Damar, dia kembali. Suara Anita terdengar serak di telepon. Awalnya Iman yang berdiri menghadap ke jendela ini tidak sadar dengan apa yang dia dengar. Dia hampir melupakannya, tetapi tiba-tiba dia tersadar dan meraih telepon itu. Apa kamu yakin? Tanyanya. Astaga, kamu membuatku terkejut. Anita yang berada di ujung telepon terkejut mendengar teriakan itu. Benar, mereka berbicara dengan orang-orang di stasiun luar angkasa. Mereka sekarang sudah memasuki atmosfer bumi. Diperkirakan mereka akan mendarat setengah sampai 1 jam lagi. Bak, Iman langsung membuang telepon di tangannya dan menghilang dari kantor. Jangan lupakan aku, Hugo mengutuk. Bersambung, 930. Bawa aku, Hugo mengutuk. Kamu beritahu yang lainnya. Suara Iman datang dari kejauhan, tetapi orangnya sudah melarikan diri hingga tak terlihat bayangan. Hugo hanya bisa tersenyum pahit dan mengambil ponselnya. Dia mencari nomor Chris dan menelepon. Setelah itu, 1 menit kemudian satu demi satu bayangan keluar dari dasar Night Watcher. Benar, beberapa teman baik Damar sudah datang ke tempat ini beberapa hari sebelumnya. Di antara tim 11.762, tidak ada personel yang tertinggal di Eternal Planet. Chris, Sally, Raisa, dan Pugo, semuanya telah tiba. Tentu saja, tidak ada anggota keluarga mereka yang datang. Lagi pula, mereka bahkan tidak tahu bahwa Damar telah meninggalkan bumi dan pergi ke tempat jauh di belahan semesta lain. Namun,
Para teman yang sudah seperti saudara yang menentang mereka ini ternyata malah berpegang pada hari ini. Mereka berusaha untuk bergegas sesegera mungkin menyambut kedatangan Damar dan yang lainnya. Mereka semua menyelinap keluar ketika Hugo mengumumkan berita ini. Tentu saja, bukan hanya mereka, tetapi tim Guntur juga ikut menyambut. Sampai pada batas tertentu, Guntur sebenarnya memang bukan Night Watcher generasi Damar. Mereka memiliki perbedaan waktu 3 tahun dan termasuk generasi terlambat. Tim Guntur juga terdiri dari orang-orang dengan bakat yang sangat berbeda. Namun, kesenjangan kekuatan masih sangat jelas jika dibandingkan dengan tim 11.762 Damar. Tim 11.762 mampu mengalami kemajuan juga karena mereka berpetualang beberapa kali bersama Damar. Kali ini mereka pergi ke Eternal Planet dan hanya membawa Half Undying Flame ke atas, jadi Chris tidak bisa pergi. Namun, sudah 1,5 tahun sejak Burial Ground dibuka. Setelah Damar dan yang lainnya pergi, selain Sally, mereka yang ditinggal bisa mencapai Half Undying Flame dan hampir mencapai Undying Flame. Sally juga telah mencapai batasan dan berusaha untuk menerobosnya. Sebelum Damar dan yang lainnya berangkat lagi, jika dia bisa mencapai Half Undying Flame, maka ada kemungkinan bahwa dia akan ikut berangkat bersama dengan mereka. Orang-orang dari tim Guntur memang memiliki kesenjangan dalam hal kekuatan, tetapi sekarang mereka semua sudah berada di atas tingkat dewa. Lingkungan di bumi memang lebih cocok untuk seni bela diri. Beberapa sosok itu bahkan tidak menggunakan kendaraan mereka. Mereka mengandalkan Chi dan langsung berlari menuju basis penelitian ilmiah Night Watcher karena Damar dan yang lainnya akan mendarat di tempat ini. Setelah Hugo menyelesaikan pemberitahuan penting ini, dia tersenyum marah. Anak-anak ini memang tidak bermoral, gumamnya. Hugo duduk di sofa dan memberitahu bawahannya untuk menyiapkan mobil. Dia tersenyum lega sekarang. Segera setelah itu, sepertinya dia memikirkan sesuatu. Senyumannya membeku lagi dan dia bergumam, "Aku harap mereka semua bisa kembali dengan selamat dan tidak ada kecelakaan yang tidak diinginkan." Di luar angkasa, Damar mengerutkan keningnya. Dia merasa ada pemantauan dari stasiun luar angkasa bukanlah hal yang baik. Damar khawatir bahwa jika ada penyusup yang datang dan mereka di tingkat Half Undying Flame atau Undying Flame, maka kekuatan orang yang ada di stasiun luar angkasa tidak akan cukup sama sekali. Apalagi, peradaban senjata termal ini jauh tertinggal. Stasiun luar angkasa berkemungkinan besar akan dihancurkan secara langsung dan orang-orang di dalamnya tidak akan selamat. Tentu saja, dia harus menjelaskan hal-hal ini kepada Iman dan yang lainnya setelah dia kembali. Pesawat itu perlahan turun dan suara mesin terus terdengar. Orbit bumi telah ditangkap, telah memasuki atmosfer bumi. Silakan pilih tempat pendaratan. Pada saat yang sama, di layar ada serangkaian titik cahaya di seluruh bumi. Awalnya pendaratan Ghost hanya bisa dilakukan di bagian utara. Pada saat itu utara adalah medan perang utama Night Watcher. Namun, sejak terakhir kali ada Gold Ghost yang turun dari Gunung Athos. Mereka tinggal di sana selama beberapa hari dan akhirnya lokasi pendaratan Ghost menjadi lebih banyak. Madan dengan cepat menemukan basis penelitian ilmiah Night Watcher di layar. Pesawat bergerak perlahan menuju bumi. Penampakan dari atas pesawat sangat luar biasa. Planet berwarna biru menjadi semakin lebih besar seiring berjalannya waktu. Akhirnya Damar dan yang lainnya muncul di langit di atas bumi. Pesawat terbang melintasi langit. Dia bergegas ke markas penelitian ilmiah Night Watcher negara H. Damar melihat beberapa bangunan yang tua. Teknologi dan sains di sini memang tidak sehebat di Eternal Planet. Bangunan di sini tingginya juga tidak setinggi di Eternal Planet dan tingkat kebersihannya bisa dilihat sangat berbeda hanya dalam sekilas pandang. Namun, Damar merasa lebih ramah dengan tempat ini. Ini adalah tanah yang melahirkannya. Akhirnya, pulang. Gumam Lilia. Basis penelitian ilmiah Night Watcher memiliki area yang sangat luas untuk pendaratan pesawat. Pada saat ini, ada suara mendengung di atas pesawat. Ada banyak orang yang berdiri di bawah sana dengan wajah dan perasaan gugup sembari menyaksikan pesawat yang perlahan mendarat. Pada titik tertentu, pesawat akhirnya mendarat dengan mulus di tanah dan semburan udara dari pesawat menghilang. Mata semua orang yang ada di sana melebar dan melihat ke bagian atas pesawat. Pintu pesawat perlahan terbuka sekarang. Ketua, sudah kembali. Di dalam pintu kabin terdengar sebuah suara yang sangat familiar. Tidak lama kemudian Guntur melompat langsung dari atas. Ketua, satu demi satu sosok yang berdiri dan menanti tadi langsung berlari menghampiri Guntur. Mereka tidak peduli sama sekali,
mereka langsung bergegas mendorong Guntur ke tanah. Tidak lama kemudian, dari dalam pesawat juga keluar satu persatu orang yang sudah ditunggu-tunggu. Damar dan yang lainnya berjalan keluar. Mereka melihat sosok yang sangat akrab di hati dan pikiran. Damar tidak bisa menahan rasa panas di hidungnya ketika melihat semua orang ini. Sejak meninggalkan bumi, dia sudah bersiap untuk tidak pernah bertemu lagi dengan orang ini selamanya. Hatinya benar-benar bergejolak ketika bisa melihat langsung orang-orang yang punya posisi penting di hatinya. Ketua, Chris langsung menerkam dan memeluk Damar. Damar membalas pelukan Chris dan tersenyum tipis. Raisa dan Sally yang bertemu dengan Talia juga tidak bisa menahan diri mereka. Mereka langsung saling berpelukan. Di kejauhan, ada Pugu yang memegang sekantong anggur. Dia tidak berekspresi begitu semangat seperti yang lainnya. Dia menyeka air mata di sudut matanya, kemudian mengangkat botol anggur dan bersulang untuk Damar. "Hei, siapa gadis cantik ini?" Pada saat ini Raisa melihat Lolita. Lolita berdiri di tanah dengan canggung. Dia sedikit tidak bisa menahan ekspresinya. Dia merasa aneh dan takut berdiri di lingkungan yang asing. Meskipun statusnya di kota Phoenix rendah, tetapi dia sudah sangat akrab dengan kotanya. Bumi adalah tempat yang aneh baginya dan tentu saja wajar baginya untuk merasa takut. Tentu saja, dia juga penasaran di waktu yang bersamaan. Bagas menyebut bumi berkali-kali kepadanya dan selalu membicarakan soal bumi padanya. Bagas tersenyum penuh kemenangan dan meraih tangan Lolita. "Aku akan memperkenalkannya kepada semua orang. Dia adalah pacarku, Lolita," teriak Bagas. "Astaga, seleramu oke juga. Kamu bertemu dengan alien." Chris mengungkapkan ketakjubannya. "Sial, Guntur selalu mencari alien tetapi tidak menemukan satupun. Ternyata kamu yang mendapatkannya." Seseorang dari tim Guntur menyela dalam percakapan. "Perhatikan ucapanmu. Lolita juga berpenampilan sama seperti kita. Orang-orang di dunia itu juga tidak jauh berbeda dari kita," ucap Bagas dengan cepat. Di mana Martin?" Pada saat ini ekspresi Iman berubah. Kalimat yang dia keluarkan barusan membuat tempat itu menjadi sunyi dalam sekejap. Pada saat ini, orang-orang lainnya baru menyadari bahwa Martin tidak ikut pulang. Mata mereka langsung tertuju pada Damar. Damar melepaskan Chris dari pelukannya lalu dengan tegas berjalan selangkah demi selangkah mendekati Iman. Dia tiba di hadapan Iman dan berdiri tegak, kemudian memberi hormat, lapor. Misi perjalanan ke Eternal Planet selama setengah tahun ini diikuti oleh 8 orang. Sekarang 7 orang telah kembali. Bersambung.